sekarang saya akan membahas berapa ampere sih yang harus dipasang di instalasi rumah jika kita memakai RCBO. Jadi fungsi dari ILCB dan RCBO sebenarnya sama ya, hanya yang membedakan adalah di spesifikasi RCBO lebih banyak gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan berapa ampere sih untuk RCBO yang dipasang di instalasi rumah. Sebelum ke berapa ampere sih RCBO yang harus dipasang di instalasi rumah, di sini saya akan jelaskan dulu untuk spesifikasi dari RCBO. Nah, di sini adalah spesifikasi dari RCBO ya. Jadi untuk RCBO ini lebih komplit daripada ILCB dan untuk fisiknya juga lebih ramping dari ILCB. Jadi fungsinya untuk apa aja? Jadi di sini sudah ada perlindungan beban lebih dan sudah ada juga perlindungan hubung singkat, perlindungan arus bocor dan proteksi terhadap manusia. Di sini untuk proteksinya ya. Jadi di sini komplit ya. Jadi bisa disebut juga RCBO ini adalah gabungan dari MCB dan ILCB. Jadi lumayan komplit ya daripada ILCB saja. Nah, sekarang berapa ampere yang harus dipasang di instalasi rumah kita jika kita ingin memasang RCBO? Nah, di sini saya akan tulis berapa ampere. Jadi ampernya itu disamakan atau di bawah ampere MCB kWh. Jika ILCB kemarin harus di atas ampere MCB kWh, nah kalau RCBO ini bisa disamakan dengan ampere MCB kWh dan bisa juga di bawah ampere MCB kWh. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada daya rumah dan ampere MCB kWh. Harus disamakan. Bukan harus disamakan ya, jadi bisa disamakan. Contohnya, jika teman-teman ingin memakai RCBO di daya rumah 900 volt ampere, maka bisa disamakan 4 ampere. Tetapi biasanya yang 4 ampere itu tidak ada ya untuk yang RCBO. Minimal biasanya 6 ampere. Tetapi jika teman-teman ingin memasang RCBO di 900 volt ampere, bisa juga memakai yang 6 ampere. Tetapi lebih bagusnya memakai ILCB saja untuk yang 900 volt ampere. Nah, untuk yang 1300 teman-teman bisa disamakan 6 ampere juga ya untuk RCBO-nya. Dan yang 2200 bisa disamakan juga untuk 10 ampere. Dan untuk 3500 volt ampere bisa disamakan di 16 ampere atau di bawahnya juga boleh. Dan yang 4400 volt ampere bisa disamakan di 20 ampere atau jika tidak ada bisa dipasang 10 ampere 10 ampere. Nah, yang 5500 volt ampere bisa disamakan 25 dan 25 kayak gitu. Atau bisa juga di bawahnya. Jadi bisa disamakan dan bisa di bawah ampere MCB kWh. Nah, jika teman-teman dayanya lumayan besar, contohnya di sini ada instalasi rumah yang 2 grup. Dayanya 3500 volt ampere dan untuk MCB kWh-nya 16 ampere. Teman-teman bisa menggunakan grup 1 10 ampere dan grup 2 10 ampere juga. Di sini menggunakan RCBO. Jadi teman-teman bisa tidak menggunakan MCB group ya. Cukup dengan RCBO saja sudah bisa digunakan di dalam rumah kita. Karena bentuknya yang ramping sama seperti MCB ya. Jadi lebih hemat juga untuk ruang di box MCB-nya. Nah, kenapa harus 10 ampere 10 ampere? Jadi jika kita menggunakan RCBO ini, contohnya di grup 1 ada kondisi short circuit di grup 1. Maka nanti yang akan trip hanya RCBO saja, tidak dengan MCB kWh-nya. Begitupun juga sama di grup 2. Jika ada masalah di grup 2, short circuit atau ada arus bocor atau ada beban lebih, maka nanti yang akan trip hanya RCBO grup 2 saja. Kayak gitu teman-teman. Maka dari itu, jika dipasang di instalasi rumah, boleh disamakan, boleh di bawah MCB kWh meter untuk ampernya. Dan teman-teman juga harus menyesuaikan untuk ampere RCBO yang ada di pasaran. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.